Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Praktek Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dituangkan dalam Batang Tubuh, khususnya pasal 31 dan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Saya Kairani Yusna di sini sebagai moderator. Saya di sini akan menjelaskan pemateri pertama dengan judul tinjauan untuk sistem pendidikan nasional yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea 4 yang disebutkan dalam undang-undang tersebut berisi mengenai kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan menciptakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu kesatuan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, peraturan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan pada bab 13 pendidikan dan kebudayaan pada pasal 31. Di pasal 31 pendidikan dan kebudayaan berisi 5 pernyataan. Yang pertama, pernyataan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam pasal 31 ini merupakan pasal pertama yang dijabarkan dalam Undang-Undang Sidiknas Pendidikan nomor 20 tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Soekarno dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar tentang pendidikan yang dianut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 serta maknanya. Arti dari ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 tentang hakikat pendidikan, kemudian pada pasal 2 tentang dasar-dasar pendidikan nasional, pada pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pada pasal 4 tentang prinsip-prinsip pendidikan nasional, dan pada pasal 5 yaitu hak warga negara. Di sini dijelaskan bahwa semangat yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas adalah berupaya mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, baik yang tertulis dalam pembukaan yang ada di alinea keempat maupun pada pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tertulis, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan agar peserta didik secara aktif mengungkapkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dan bangsa dan negara. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan yang dirancang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dan sesuai dengan pandangan Aristoteles yang menggunakan educare yang maknanya unfolding, memekarkan potensi, dan satu aliran pendidikan yang ditetapkan di negara seperti Jerman dan Amerika Serikat yang tidak mengenal ujian nasional. Dan bila mana ini ditetapkan dalam pendidikan di Indonesia secara konsekuen dan didukung sepenuhnya dengan sumber daya yang memadai, upaya untuk menghidupkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia akan terwujud dengan baik. 2. Pada pasal 2 tertulis, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan ini mengimplikasikan jelas yaitu bahwa pendidikan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya negara kebangsaan, negara kesejahteraan, negara demokrasi dan yang berlandaskan Pancasila. Pasal ini sebagai landasan yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ketiga yaitu pasal 3. Pada pasal 3 tertulis, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, dan cakap, serta kreatif, dan juga mandiri dan di dalam menjadi anggota masyarakat dan juga menjadi anggota kewarganegaraan yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menekankan bahwa berkembangnya kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh, yaitu yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua yaitu berakhlak mulia, ketiga yaitu sehat, dan keempat beriman, kelima cakap. Dan yang keempat, pada pasal keempat ini ada 2 ayat dari 6 ayat yang membahas tentang penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3. Pada pasal 4 ayat 1 tertulis, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Dan pada pasal 4 ayat 3 tertulis, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik untuk sepanjang hayat. Kedua prinsip dari 6 prinsip yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memperkuat di satu pihak terlaksananya dasar pendidikan nasional yang tertulis pada pasal 2, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagai yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 5, yaitu yang kelima, kita bahas di sini. Pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga negara, yaitu pada pasal 5 ayat 1 ini tertulis, setiap warga negara mempunyai hak memperoleh pendidikan yang bermutu. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. 5 ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 tentang hakikat pendidikan, pasal 2 tentang dasar pendidikan, pasal 3 tentang fungsi dan tujuan, pasal 4 tentang prinsip pelanggaraan pendidikan, dan pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga negara bila diterjemahkan dan dilaksanakan secara taat asas atau konsisten
Dalam pandangan tim akan dapat menjamin suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mendukung proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Terima kasih. Nama saya sangat biasa. Saya di sini menjadi pemateri yang kedua setelah perjalanan undang-undang sistem pendidikan nasional. Di sini saya membahas Pasal 31 ayat 1 berbunyi, hak warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah diamankan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang diatur dengan undang-undang. Pada tahun 1965, penetapan Presiden Republik Indonesia membuat sistem pendidikan dalam produk hukum di bawah undang-undang. Pada Undang-Undang Organik pada tahun 1965 membahas Undang-Undang Nomor 4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Undang-undang ini dinamakan dengan Undang-Undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dalam Pengajaran di Sekolah. Pada tahun 1985, setelah 20 tahun pendidikan tanah air diatur dengan produk hukum, pemerintah berinisiatif untuk membuat atau membentuk undang-undang sistem pendidikan nasional. Dan pentingnya pengaturan sistem pendidikan nasional disadari oleh para pendiri. Pemerintah telah berusaha memenuhi amanah konstitusi untuk memperluas kesempatan belajar, terutama pada jenjang berpendidikan dasar. Dalam penjelasan tentang RUU pada tanggal 29 Juni 1988, Menteri Kebudayaan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 12 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang pokok-pokok sistem nasional Pancasila belum dapat dianggap sebagai undang-undang yang dimaksud oleh Bab 13 undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pada saat itu. Dalam proses tahun 1989, kesadaran bahwa tidak semua masih didapat dan diatur dalam undang-undang dan perlu diatur dalam produk hukum